hidup berdampak di tempat kerja. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Injil Matius khususnya di pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, itu merupakan khotbah Yesus di atas bukit. Di situ Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran inti. Apa yang harus dilakukan sebagai orang yang mengikut Yesus. Nah, dalam bacaan kita hari ini berbicara tentang garam dan terang. Garam dan terang itu tidak bisa bermanfaat kalau seandainya garam itu tetap tinggal bersama dengan garam. Garam tidak akan bisa berfungsi kalau garam itu tinggal bersama dengan sesama garam. Tetapi garam itu bisa bermanfaat kalau berada di tempat yang lain. Contoh, kalau kita taruh di daging, maka daging itu bisa awet. Kalau kita taruh garam di besi, maka besi itu bisa berkarat. Kalau kita taruh garam itu di sayur, maka sayur itu akan terasa asin. Ya? Tapi coba kalau kita taruh garam, kita kumpul sama-sama di garam, itu hanya asin melulu, tapi tidak akan memberikan rasa yang berbeda. Demikian pula dengan terang. Terang itu kalau kita tempatkan di tempat yang terang, maka tidak akan bisa bermanfaat bagi sekelilingnya. Tapi terang itu atau pelita itu atau lampu itu, kalau kita letakkan di tempat yang gelap, maka dia bisa bermanfaat, yaitu menerangi seluruh yang ada di sekelilingnya. Demikian pun juga dalam Newton sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Newton tetap bisa Allah berguna, bermanfaat kalau kita hanya bisa menjadi garam dan terang dalam gereja. Kita tidak pernah akan bisa berdampak atau bermanfaat bagi orang lain kalau kita hanya berada dalam lingkup gereja. Hari ini kita belajar yaitu bagaimana kita hidup berdampak di tempat kerja kita. Banyak orang berpikir bahwa melayani Tuhan itu hanya di gereja. Dan tahu nama berpikir atau yang punya pemahaman bahwa melayani Tuhan itu kalau kita berada dalam gereja, kita terlibat dalam pelayanan sebagai pemimpin pujian, pemain musik, sebagai pendamping dari pemimpin pujian atau singers, atau juga sebagai pengkhotbah, pendoa, pelektan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita menyadari sebagian besar waktu kita itu kita habiskan di mana, saudara? Di rumah, di mana lagi? Di tempat kerja, di kantor, di sekolah, di kebun. Bagi pelaut sebagian waktunya itu hanya di pantai, di laut. Yang lain, saudara, di mana? Di kantor, di rumah, di gereja, di sekolah dan sebagainya. Itu kita punya waktu lebih banyak setiap hari. Nah, peniwan dalam gereja paling lama itu 1,5 jam. Selebihnya kita hanya berbaur
kita bisa bagikan kepada orang lain yang waktunya begitu lama. Katakan 1 minggu itu kita punya waktu itu di gereja 1 hari, tetapi 6 hari itu kita habiskan waktu bersama dengan saudara kita. Nah, 6 hari lamanya ini kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara, pertanyaannya baik sekalian, bagaimana kehadiran kita di tempat kita bekerja? Sesuatu yang kita bawa di tempat kita berada setiap hari, apa yang dirasakan oleh orang lain? Apakah kehadiran kita setiap hari di tengah masyarakat adalah sebuah kehadiran yang bermanfaat atau berarti buat mereka? Atau jangan sampai kehadiran kita justru menjadi sesuatu yang dapat mencederai orang lain, melukai orang lain, menyakiti orang lain, dan menghancurkan kehidupan sesama manusia. Hari ini kita akan belajar sama-sama, saudara, bagaimana sebagai orang Kristen kehadiran kita harus bisa membawa terang, harus bisa menjadi garam di tengah masyarakat. Amin. Jadi itu yang harus kita perlu pahami. Nah, waktu kunjungan leluhurku lebih banyak saya berada di luar, bukan di gereja. Nah, kalau saya sudah berada di luar, di tempat kerja, dimanapun, apa yang saya bisa lakukan? Hal pertama, saudara, yang harus kita lakukan sebagai ini, saudara, kita harus bekerja dengan penuh integritas. Bacaan firman Tuhan, saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu sama seperti kamu sedang berbuat sesuatu untuk Tuhan, bukannya kepada sesama manusia. Itu kata firman Tuhan. Nah, ini menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang bekerja dengan integritas. Ada salah seorang terkenal namanya Abraham Lincoln. Nah, itu dijuluki sebagai bapak kejujuran. Kenapa disebut sebagai bapak kejujuran? Tahu Abraham Lincoln, tahu? Abraham Lincoln itu saya punya adik, saudara, di Katina. Jadi kalau selama ini saudara bilang apa sebetulnya nama itu Abraham? Adik apa? Abraham Lincoln itu presiden ke-16 di Amerika Serikat. Nah, sebelum dia menjadi presiden, Abraham Lincoln ini dia bekerja sebagai penjaga toko. Ternyata Abraham Lincoln dulunya adalah seorang karyawan toko sebelum menjadi presiden. Nah, selama panorama Bapak Ibu, ada orang yang datang belanja. Pada hari belanja 6 tahun, Abraham Lincoln ini kembalikan uang sisa belanja. Ternyata dia kembalikan uang itu masih ada kurang beberapa ratus rupiah lah dalam takaran kita sekarang ini. Hanya beberapa ratus rupiah, katakanlah kita bilang 500 rupiah. Nah, orang ini pulang. Tapi pada balik kayak Abraham Lincoln berpikir kembali. Ternyata kan dia dapat beli itu, masih kurang 500 rupiah ini. Sementara orang itu sudah pulang. Lalu Abraham, ya sudahlah, saya akan terus lanjut untuk berjualan. Sebentar kalau saya tutup toko, baru saya berurusan dengan hal itu. Nah, tuan maklum Bapak Ibu, pitan dan toko. Hal ini pikiran di lima ngahul pada dua ya. Nah, tapi itu kan dolar mereka punya tuh, jadi untuk bahasa lebih mengerti 5 rupiah dolar. Nah, pikiran 5 rupiah. Hal ini laku tuan yang tahu itu dia berjalan berapa kilometer lagi untuk dia bisa sampai di rumah orang itu. Pada takah alaka anak tolong pindu, dia kembalikan uang 500 rupiah. Itu orang bilang begini, aduh kenapa ada ini?
hanya uang 500 rupiah saja ini, korbankan wikim duman la pelaku la marawiyana hanya untuk kasih pulang. Kenapa untuk ketua atau juga kau pindah pak pada yang 5 rupiah pak leon. Tapi wana Abraham Lincoln saya harus kasih pulang ini karena ini bukan saya punya milik. Itu kasus pertama. Kasus kedua pernah lagi. Ada orang yang datang belanja, tapi ternyata yang dia berikan itu gandum yang dia berikan itu masih kurang beberapa gram. Tapi setelah itu Bapak Ibu, dia pergi lagi untuk kasih gandum yang masih kurang sama orang yang datang beli. Nah, kita pikir ini Bapak Ibu hal yang sederhana. Tapi ternyata bagi beliau ini menanamkan kejujuran dalam dirinya merupakan hal yang sangat penting. Akhirnya dia menjadi seorang presiden dan tetap hidup dalam kejujuran. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah selama ini kita sudah berlaku jujur atau bagaimana Bapak? Jujur. Amin. Nah, jangan sampai Bapak Ibu saudara-saudara kita tipu-tipu, yang kita bilang ini kan sedikit saja, cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah ini. Saya suatu ketika ini beberapa bulan yang lalu ada seorang teman saya bawa orang dari luar pulau, orang Jawa, datang ambil uang 3 juta. Mana? Hutu padanya 5 kamu Allah gua makanya lebih biaya administrasi lu nih kok pun tapi dapat nih nah pindah di tol namun biawas ada yang bos punya jadi patel baju tol dan gambul pas mana iya perlu salah saya ini diam saja, saya tetap kasih dia sesuai dengan yang biasa saya lakukan saudara. Artinya Bapak Ibu, mari kita belajar hidup belajar hidup jujur. Abraham Lincoln akhirnya disebut sebagai bapak kejujuran. Nah, kalau orang sebut sama kita ini kira-kira bapak apa, mama apa? Hah? Jangan sampai mama ini orang berlihat penipu sana. Orang berlihat orang jujur, itu pembohong, itu dan sebagainya. Nah, kita ini saya pikir Bapak Ibu mantan tidak jujur ini, atau ada di antara kita ini yang jujur dari kecil sampai sekarang ini. Hah? Saya ini mantan penipu juga Bapak Ibu saudara, tipu-tipu orang begini ya. Lampu, wah mau belum duit, lampu nyumbang kok, juga. Ada kata yang satu lagi ceritanya. Itu namanya penipu juga toh. Nah, di sini ada kok. Ada ya. Apa itu lalu saudara jujur? Masih ada sampai sekarang. Masih ada juga ya. Masih melakukan lagi kok? Tidak lagi. Oh bagus kalau begitu. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita belajar untuk hidup jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Ada begitu banyak kisah dalam Alkitab di mana pada waktu mereka bekerja itu mereka disiplin. Contoh Bapak Ibu, kalau itu kantornya itu buka jam 8, jangan datang jam 8. Datang itu jam 7.50 supaya jam 8 tepat saudara ada di situ. Amin. Hakun yang lama menggotong, janganlah menggotong, tamatlah jam malu tak selesai dan jam malam jangan ada yang gotong ke setengah hari ya. Saudara jangan datang jam 8 lagi. Helios tarik omong. Perjalanan berapa menit? Saudara bilang ayah lambat tak jangan 20 menit. Saudara mungkin anggap sepele yang 10 menit, tapi yang ada 10 menit dan ya kau ramai lu ada pilih kau halang lagi. Dah yang makan mah yang gotong penubok. Nah ramai lu pamain terlambat nanya pentai. Hakut telpon naret dan apa nak telpon nawai ma'amano. Madau dan unwai wan. Hakut hap. Pamatal elilun kadala
Apa malayan dulu? Malayan dulu kan? Tapi ya kalau mau bikin malayan pun. Kalau mau ngapain? Ramah mati siapa yang mana? Tertarik panggung lima pada tunau anak lu awal dia kan dah serius pada perang. Kamu ni lagu yang letak. Lima tahu ini dulu. Tahu ini. Jangan lupa yang dari na. Ya lah pemain benjung ada aku makan tuna. Ada lu ini lampu malah hanya jadi kira. Nyuruh hanya ini. La todavía uno lo paita pero no. Tahu ini bila itu jujur apa? Selanjutnya, kalau bicara di integritas berarti dapat dipercaya saudara. Orang bisa percaya sama. Saya percaya kalau saudara hidup dengan penuh integritas, penuh dengan kejujuran, penuh ketulusan, dengan kebenaran, maka saudara itu semakin dipercaya. Tetapi ini Tuhan punya wajah. Tapi yang tetap belajar hidup jujur, jangan kamu ya bapak ibu, ini ada kawan yang jangan kamu ini dia, dan kamu tolong terhadap dia. Jadi aku majalah panjang malam ini tahu malam ini, tapi yang aku buang mantai, tapi tidak ada. Jadi sekarang harus belajar hidup apa tadi Bapak Mama? Jujur ya, harus disiplin. Memang di tempat kerja saudara itu ada begitu banyak godaan. Ya? Ada godaan untuk kita bisa malas, untuk kita bisa menipu orang lain. Walaupun itu hal-hal yang kecil, tapi belajarlah untuk memulai dari hal yang kecil supaya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita kepercayaan pada pekerjaan yang lebih besar. Banyak orang mimpikan hal yang besar, tapi hal yang kecil saja tidak bisa dipercayai. Saya harap ada seorang yang pergi ke Perancis. Dia pergi kuliah, lama kuliah. Banyak tempat kuliah Bapak Ibu. Nah itu bahwa di tempat stasiun yang pendidik nabe ternyata tidak ada yang jaga. Akhirnya saudara sama juga dengan sistem pembayaran, tidak sistem cash, bayar duit tunai kan, tapi pakai sistem kartu, tempel kartu. Bisa naik oto dengan gerak oto, lalu kita sampai di tempat tujuan. Nah suatu ketika ini ada seorang gadis ini, dia adalah seorang yang paling jenius, paling pintar. Dia melihat cari-cari kelemahan, bagaimana supaya kalau dia naik oto itu dia tidak perlu bayar. Wah, akhirnya tahu ini setiap hari dia pergi kuliah, pulang dari kuliah dia tidak perlu bayar. Karena dia temukan ada titik kelemahan yang membuat dia bisa naik dengan gratis. Setelah di sekolah juga Bapak Ibu lah tempat kuliahnya dia itu dapat pujian terus, nilainya terbaik. Sampai lulus selama 4 tahun dia kuliah, dia lulus terbaik. Istilah sekarangnya cum laude. Jadi orang ini hebat sekali. Padahal apa lulus kuliah dengan bangganya Bapak Ibu dia pegang dia punya ijazah ini, dia lamar pergi kerja di perusahaan-perusahaan besar. Nah, setelah masuk semua dia punya data-data, perusahaan itu dengan bangga mereka bilang begini, waduh bagus sekali Nona. Ternyata kami temukan orang yang paling pintar dan siap untuk bekerja di tempat kami. Tunggu 1 minggu tidak dapat panggilan juga untuk bisa bekerja di situ. 1 bulan tidak juga. Akhirnya dia pindah di perusahaan yang lain. Dia lamar juga. Tapi sampai di sana pertama kali dia bawa berkasnya, orang itu puji sama dia. Tapi pada akhirnya ketika 2 minggu, 3 minggu tidak dapat panggilan untuk bisa bekerja. Lalu dia penasaran. Dia pergi tanya, dia pergi mengadu kepada dinas
tenaga kerja. Kenapa saya tidak bisa diterima di tempat ini? Apakah karena saya berasal dari negara luar sehingga negara ini tidak bisa menerima saya untuk bekerja? Lalu itu petugas saudara berikan penjelasan. Nona, ternyata kami lihat Nona ini orang paling pintar memang waktu kuliah. Tapi kami lihat bahwa ternyata rekam jejak Nona waktu kuliah itu pada kali pertama bahwa hela auto kami pikir itu pada bayar, itu namanya atau pengenya dan namanya di sistem kalau kita naik auto tempat dia ada waktu. Tapi dan karena itu kami masih maafkan. Kali yang kedua juga kami masih maafkan. Tapi ternyata seterusnya sampai selama 4 tahun engkau naik kendaraan dengan tidak pernah membayar. Dan kami tidak akan pernah menerima orang yang tidak hidup jujur seperti Anda. Nona ini akhirnya dia rasa malu sendiri. Oh iya betul ya. Apalah artinya dia pegang ijazah dengan nilai indeks prestasi yang begitu tinggi, tapi ternyata dia tidak bisa diterima di tempat kerja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu saya nonton cerita ini, saya terkagum-kagum, saudara, bahwa ternyata kejujuran itu adalah hal yang paling penting dalam hidup maupun dalam pernikahan. Amin. Jadi harus belajar hidup jujur. Suami-suami harus belajar jujur sama istri. Amin. Ini suami dulu. Istri jangan. Suami-suami harus jujur. Amin. Istri-istri juga harus jujur. Amin. Istri semangat. Istri harus jujur. Amin. Yang tidak bilang amin pasti tidak jujur. Nah, saudara, kita harus belajar hidup jujur ya. Nah, Bapak Ibu, seperti minggu lalu mari kita nonton dulu Ada satu video, ini Mama Alga mau kasih video buat kita. Ini tentang hidup jujur, saudara ya. Dahulu kala ada seorang petani yang setiap minggu menjual 1 kilogram mentega ke seorang tukang roti. Setelah beberapa minggu membeli 1 kilogram mentega dari petani, sang tukang roti memutuskan untuk menimbang mentega yang ia terima untuk memastikan bahwa itu memang 1 kilogram. Ketika sang tukang roti menimbangnya, ia menyadari bahwa mentega tersebut kurang dari 1 kilogram yang membuatnya sangat marah. Ia merasa ditipu dan memutuskan untuk menuntut petani ke pengadilan. Ketika di pengadilan, hakim bertanya kepada petani bagaimana ia menimbang mentega. Sang petani berkata, "Tuan Hakim, saya miskin dan tidak memiliki alat mengukur yang akurat. Namun, saya memiliki sebuah timbangan." Kemudian, hakim bertanya, apakah sang petani menggunakan timbangan untuk menimbang mentega? Petani menjawab, "Tuan Hakim, saya telah membeli roti 1 kilogram dari sang tukang roti sejak lama, sebelum ia mulai membeli mentega dari saya. Setiap kali sang tukang roti membawa roti untuk saya menaruhnya di atas timbangan dan kemudian menimbang mentega yang sama beratnya untuk memberikannya sebagai balasan. Jadi, jika sang tukang roti tidak mendapatkan 1 kilogram mentega, maka ia juga tidak memberikan 1 kilogram roti seperti yang ia janjikan." Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita singkat ini adalah, dalam hidup hukumnya sederhana. Anda mendapatkan apa yang Anda berikan. Jika Anda mencoba menipu orang lain, Anda akan ditipu juga sebagai balasan. Seperti yang dikatakan oleh seorang bijak, Anda dapat menipu semua orang tua Anda, teman Anda, negara, namun Anda tidak dapat menipu diri Anda sendiri.
Dan semakin jujur Anda, semakin mudah untuk mempercayai orang lain. Terima kasih banyak telah menonton. Nah, sederhana itu saudara ya. Nah, kita bisa ambil pelajaran yang begitu berharga ini. Nah, bagaimana dalam hidup ini kita harus berlaku jujur, walaupun itu hal yang paling terkecil. Hal kedua, Bapak Mama Saudara, kita harus bekerja dengan kasih dan sikap positif. Bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Ingat, setiap pekerjaan yang kita kerjakan kita harus cintai. Kalau pekerjaan itu kita tidak cintai, maka kita akan bekerja seadanya dan kita akan bekerja dengan sungut-sungutan. Contoh bagi yang terlibat dalam pelayanan, kalau tidak cinta itu pelayanan, maka kalau kita dikasih pelayanan kita akan banyak sungut-sungutan, banyak ocehannya. Sama juga sebagai ibu rumah tangga, coba kalau ibu rumah tangga masak tanpa mencintai atau menjiwai pekerjaan itu. Masak juga sebentar penuh dengan keluh kesah. Aduh, naipin dan rola ay lonaon. Nakawag na niya ikaw. Dadang manang tayo na. Napangamunin naman kay pangalaman bantana maayon naman. Bantana maayon na lumemelo na. Kaya kabut takaro kaya hindi ka man amutyawan na. Nakaitango ni naman nakaitango man tango niya na lumemelo. Ning man. Karena saudara tidak kerjakan itu dengan penuh cinta. Tapi coba kalau saudara masak, saudara kasih kopi sama orang dengan penuh kasih, saudara itu akan merasa bahagia dengan apa yang saudara sedang kerjakan. Ya, jadi tolong kalau kita bekerja itu cintai dulu itu pekerjaan. Amin. Saya percaya kalau saudara mencintai pekerjaan, maka saudara akan melakukannya dengan sikap positif. Dunia kerja sering penuh dengan gosip, persaingan dan konflik. Dalam dunia tempat kita bekerja itu pasti banyak gosip-gosipnya. Katakanlah dalam satu kelompok minus 10 orang, satu kelompok untuk lapar-lapar. Di antara 10 orang ini belum tentu sehati, sepikir, sejiwa, seperkataan dan lain sebagainya. Pasti ada orang yang berbeda ini. Nah, ada kelompok kecil lagi, sudah satu kelompok kerja, tapi masih ada kelompok kecil lagi. Ini kelompok tukang penggosip yang lain. Jangan lima apa jual apa orang apa ini tak ada buang apa angkot helat itu kayak tahu apa banyak kami nak apa pindah itu menolong tapi yang kata paham yang kata kumpul halan yang perlu senyum dia biasa kan tapi yang aja jadi saudara itu mari kita bekerja dengan kasih, dengan sikap positif. Jangan ciptakan konflik dalam pekerjaan. Jangan kita mencari persaingan siapa yang lebih hebat. Tapi mari kita tunjukkan bahwa kita itu saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang kita kerjakan. Jadi yang penting bukan itu apa yang saudara lakukan setiap hari toh? Yang kita lakukan setiap hari, kita di tempat kerja kita. Nah, sebagai orang Kristen, mari kita belajar
Yang anda kawan ini kena etin di dalam satu tempat kerja, ini na pumbing angam anak pindah tayo. Yan na pung angam. Ano masalah sepeli anu tayo na kada mo yang araman. Yang akan luria kan lupa angam bahkan aku makonanya na mo ko na ang parko mo na. Hayi na. Atau mungkin palibambong na. Karena bukan yang kita diperkuat pada lolo kan, ini anak balak hakim juga iwang, itu mau ibu tinggal pada kami harus menyungkan. Aduh, kalau udah muhamu nang, ay Maria nggak kau balik kalau katakan ini, ini malah nang, atau mereka ini tak dengan ada pelman, mereka kami mendapat kelingan, kalau mana nggak ada pelman, ini kayak kaparuan kan, dia nanda tuh nelu, anu mau dibangun kan, dia nanda kalau katakan mau minum dia tuh nu makan kanangan di rumah makan bahin nang saya nggak kapal rumah punya anu, pahui bang badukan anu tak, ay, makari main mama kan, lena melodi melodi nawai bahaya itu, tak salah sedikit, aduh kita ini bisa bawa sama lain, kurang ada tik ini ya. Jadi perlu jaga-jaga kata-kata kita, tindakan kita. Yang kalian panggang itu biasa dulu. Ayo kau malu yang hani kemana ketubak. Itu menciptakan persoalan, saudara ya. Hati-hati dalam pergaulan kita ini. Selanjutnya, saudara. Dalam dunia tempat kita bekerja, kalau kita memiliki kasih, maka kita akan selalu ramah terhadap orang lain. Ya? Ramah. Wajah kita penuh dengan senyum, tidak ada cemberut-cemberutnya. Kita akan menjadi orang yang mudah senyum satu dengan yang lain. Kita juga tidak boleh cepat marah walaupun ada hal yang menjengkelkan. Jangan terlalu cepat tanggapi segala sesuatu itu dengan emosi. Amin. Jangan suka emosi. Saya punya buku namanya Cara Membaca Wajah Orang. Itu buku bagaimana kalau kita baca tahu karakter orang lain. Itu bukunya Pendeta Andreas Hani, Bapak Ibu ya. Saya pinjam, saya fotokopi, saya baca. Wah, saudara, kalau baca buku itu saudara bisa belajar tahu karakter orang itu. Dari muka saja kita tahu ini orang punya karakter. Ada sisi meleset-melesetnya. Rambut orang kita bisa tahu karakter orang. Nada dari suara orang kita bisa tahu. Telinga orang kita bisa tebak bagaimana dia bersifat. Saudara mau tahu? Hah? Nah, ada saya punya buku saudara ya. Kalau saudara mau baca silakan, saya kasih. Tapi hanya boleh kasih pinjam 1 hari. Saudara harus suruh bagaimana caranya kasih habis dan sudah tahu harus pulang. Takutnya itu saudara kasih hilang. Karena itu saya anggap buku hal yang berharga saudara. Jadi itu kita bisa tahu sifat orang itu dari muka orang, gigi orang saja kita tahu. Bayangkan, gigi itu menentukan dari kita punya karakter. Nah, gigi kecil, gigi besar, mengandung tangan, mengandung lauk, mengandung mami, mengandung ada semua di bawah itu saudara. Jadi saudara-saudara, mari dalam hidup ini kita tidak mudah marah. Amin. Nah, yang terakhir saudara, yang ketiga, kita harus bekerja dengan tujuan kekal. Kalau kita mau berdampak dalam pekerjaan kita, maka kerja kita itu harus punya tujuan, bukan hanya sekedar kerja. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 firman Tuhan berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tujuan kita bekerja itu bukan hanya sekedar mencari uang. Amin. Tujuan kita bekerja bukan hanya sekedar mencari hasil. Atau kalau di kantor bukan hanya sekedar
Tuhan. Amin. Kalau saya kerja kebun berarti saya kerja ini saya mau memuliakan Tuhan dalam pekerjaan saya. Kan firman Tuhan juga tadi katakan begini, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan seperti itu Tuhan, yang bukan untuk manusia. Yang kedua, saudara, hidup berdampak berarti kita memakai pekerjaan kita sebagai ladang misi. Nah, kalau kita bekerja sebagai petani, saudara, jadikan kesempatan itu sebagai tempat untuk kita bisa berbagi firman Tuhan kepada orang lain. Nimbilo dia aku ketemu aku tahu lalu itu kesempatan saudara berbagi firman. Contoh yang kecil, kalau biasanya itu di tempat kerja adalah merambau, kan biasanya di adalah merambau, tekan ya ibu, jam memang terkiri merambau. Bila perlu saudara sampai di tempat kerja, paniala pagano pandeta na pikirin na programa no may pakwata pikirin gong kabayo. Ada yang sudah pernah lakukan kok? Ini mulai. Jadi sebelum kerja kebunnya apa, mari kita berdoa dulu. Apa yang membantu kayak pada di depan di tengah untuk kabayo. Jadi bisa juga memulai doa dulu. Amin. Jangan tayang sementara maunya ini tiba-tiba meleset tapi ada mana lagi? Aduh, Tuhan tolong, Tuhan tolong, apa yang ini hukum tak? Tak kau begini begini dong bisa pramai. Saya terkagum saudara pernah itu ada Tuhan satu barat nah ya. Itu ada tiap orang pendeta Matius. Itu saya itu terkesima sekali. Itu keluarganya itu pendeta itu bilang begini, nah pendeta pakiring yang ada, tak pakiring pak gereja pak kuda, dong kasih ibadah saudara, masih sampaikan firman Tuhan, habis ibadah, wong pengalaku yang ada, kalau yang ada tapi udah minta pada majawai pada aman dan pak tahu pak sekolah ada buat aman, ini dan dia, berapa yang ada ini kasih itu dia sampai berapa jam kita langsung selesai, pagi kita langsung pulang waktu itu. Itu mereka memulai dengan beribadah. Bayangkan saudara, masih ibadah. Alangkah indahnya saudara, kalau dalam setiap perkumpulan apapun itu kita memulainya dengan doa. Jadi kalau kita memulainya dengan doa, orang bilang begini, pendeta begini kan, dia anak gereja apa tak dulu kembali. Waktu lu kan apa kalau tu begitu buruk seperti PT lu. Yang kan apa tu pada keren kita bayang pada pulang. Ini dia orang mana dia pulang. Tak ngwan tak kenal deh. Tapi enggak ada apa atur. Pakirinya doa bayar. Ngamu menutai doa bayar. Halayak doa bayar. Amin, kamu beli menjadi anak tahu yang penuh ini. Lu dia ada amin, ada istri kau ngomong kan, beberapa tahun yang lalu. Lu ada amin. Kenapa, saudara? Kita tidak bisa menunjukkan warna yang berbeda kalau selama yang kita lakukan itu sesuatu yang baik dan memuliakan Tuhan. Mari kita lakukan, saudara. Ini kesempatan saya bisa memuliakan Tuhan mana-mana. Dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya saudara, Tuhan akan semakin menolong kita untuk menjadi pribadi yang semakin diberkati. Sebagai kata terakhir saudara ya, sebagai garam dan terang, kita dipanggil memberi rasa dan cahaya di tempat kerja dengan hidup berintegritas, hidup jujur, penuh kasih, berkualitas dan berfokus pada Kristus. Pekerjaan kita menjadi kesaksian nyata yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.